tubuh tentu sudah tidak lagi pasti udah punya tantangan lah istilahnya gitu ya. Mungkin berbeda dengan mereka-mereka yang masih di kepala 2 dan kepala 3 gitu. Sehingga tujuan dan goals aku di awal kenapa minta bantuan sama dokter gizi yang kebetulan beliau adalah sports nutritionist. Idi, emang boleh seromantis itu, ya ampun. Ini kayak di saat di zaman sekarang ini, di mana semua itu tersedia secara cepat ya. Istilahnya kita mau cari kado atau gift, model apapun yang gampang itu tersedia secara online. Mau model apa, warna apa, bentuknya kayak gimana, ada gitu. Tapi untuk mengetahui bahwa masih ada seorang laki-laki yang begitu effort, dia bikin semuanya dari nol, itu sih luar biasa sih zaman sekarang ini. Dan pasti kan gift yang seperti itu pasti hasilnya akan berbeda. Kayak aku nih ya, aku kemarin dikasih sama Aisyah tas. Yang tas itu dia bikin sendiri. Dia rajut sendiri pakai jadi pakai apa ya? Ya pokoknya pakai gitulah, dia rajut sendiri pakai tangan dan dia jadikan itu tas dan dia kirim, dia titip ke saudara aku yang kebetulan pulang dari Singapura ke Indonesia. Dan itu kan artinya pasti akan berbeda sekali dibanding mungkin memberikan gift yang bukan dari tangan dia sendiri gitu yang bikin gitu. Jadi spesial banget sih pasti, dan beruntung sekali Ariel Tatum. Kak, aduh, emang boleh. Tuh. oke Kak, melihat video yang tadi nih orang sepatu roda di tengah kemacetan seperti apa? Sepatu roda di kemacetan, kece banget. Di dalam tol deh, gue saranin. Itu sih sebenarnya kece banget ya, atraksi, menyenangkan. Kalau itu dibuatnya hari Minggu ketika lagi Car Free Day, terus ada mobil-mobil di samping-samping nggak apa-apa. Tapi kalau bener-bener di hari biasa itu sih buat kerusuhan jadinya ya. Tapi itu sebenarnya keren, dan yang paling keren adalah yang ngambil ya, mereka sedang bersepatu roda bisa sempet-sempetnya ngambil itu. Gue cuma penasaran aja, itu anak-anak muda dari mana bisa berani banget sepatu roda di tengah kemacetan. Itu sebenarnya kalau mau dibikin konten itu seru banget, pasti yang nonton viewersnya udah jutaan. Tapi harus diingat keselamatannya, jangan sampai ada yang kecelakaan, jangan sampai merugikan mobil-mobil di samping-sampingnya, ya kan, nanti ada yang lecet segala macam, ya kan, kasihan juga nanti kalau ada yang tiba-tiba jatuh terus kena orang lain, ya itu yang bahaya. Ya pokoknya semuanya harus dijaga hati-hati, tapi lo kece banget. Okay, thank you. Ini kopi buat aku kayaknya sebenarnya. Dena, bisa ditunjukin nggak sih hari ini makanan yang sehat, bawa apa aja? Jadi hari ini karena sekarang udah masuk ke sore ya, udah menjelang malam, tapi di sini kita mau syuting DMD. Jadi aku tetap butuh tenaga. Untuk makanan yang udah aku siapin itu salad. Cuma emang ini salad favorit aku banget. Ini beli, aku nggak bikin ya. Dan ini emang udah agak layu karena udah dari tadi. Tapi dia tuh ada isinya kale. Jadi kale ini salah satu
salah satu jenis daun-daunan gitu ya. Ada kale-nya, terus ada brokolinya juga. Terus ini ada salah satu, aku tuh pencinta banget keju. Ini ada keju halloumi namanya. Terus yang aku senang dia itu pakai kacang-kacangan juga, karena kacang itu bagus banget ya, dia good fat atau lemak baik. Dan buat orang-orang usia 40 tahun ke atas, lemak baik tuh bagus banget untuk kita konsumsi setiap hari. Jadi dia ada kacang-kacangannya. Dan yang aku suka banget juga dari dia adalah karena dressing yang dia pakai itu bukan yang creamy, bukan yang creamy yang kayak dressing kayak mayones gitu-gitu, dia bukan. Dia dressingnya lebih seperti ini yang lebih ke arah seger-seger gitu, walaupun nggak terlalu asam gitu. Jadi secara kalori juga oke. Telurnya juga ada di sini. Telurnya tuh dia bukan digoreng tapi kayak di poach gitu, kayak direbus gitu kali ya. Gitu. Jadi nggak pakai minyak dan lain segala macam. Nah, yang ini tadi kebetulan aku habis lunch sama teman aku dan sisanya tuh masih ada bekas tadi barusan sebelum ke sini itu adalah maaf kebalik. Kebalik sih dia naruhnya gini mestinya ya. Nah, gitu. Ini juga sama masih di salad-saladan. Cuma ada ini ayam dada ya. Jadi dia tanpa lemak ya, daging ayam tanpa lemak, sama masaknya di grill ya, jadi tanpa minyak juga. Dan ini salad-saladannya. Dan aku tuh alhamdulillahnya adalah orang yang suka banget sama sayur. Jadi aku nggak bisa kalau makan apapun tanpa sayur tuh nggak bisa. Aku pasti akan nyari, harus ada daun, harus ada yang hijau. Kalau nggak ada, aku akan cari ada tomat nggak atau ada timun nggak, sesuatu yang bisa aku pakai hijau-hijau tuh, karena mungkin udah kebiasaan dari kecil ya. Jadi kalau makan nggak pakai sayur itu aneh. Jadi senangnya itu, untungnya itu. Terus tadi aku di sini dikirimin cincau sama Mr. Glowing sama Delano. Cincau ini sebetulnya tadi datangnya dengan sirup manis dan sama santan. Santan itu sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau kita bikin santannya itu pakai santan beneran, bener-bener meres dari kelapa gitu ya. Nah, walaupun santannya aku nggak makan banyak, tapi yang pasti cincau sendiri kan kita tahu juga punya banyak benefit kesehatannya ya kalau dikonsumsi. Nah, ini aku makannya tanpa gula, jadi gulanya nggak aku pakai. Jadi cuma cincau sama santannya aku taruh sedikit, tapi itu cuma buat rasa-rasa aja biar ada gurih-gurihnya. Dan cincaunya sendiri tawar, nggak pakai gula. Minumnya ada dua, ada air putih sama ini kopi hitam. Aku nggak tahu nih, ada orang yang bilang bagus minum kopi hitam secara rutin, sehat, tapi ada juga yang bilang nggak boleh terlalu banyak atau apa. Tapi yang pasti aku setiap hari pasti minum kopi hitam tanpa gula. Dan itu aku seneng banget, suka banget. Selalu ada dimanapun aku pergi. Ini pokoknya ini udah nggak bisa dibuka ya. Pokoknya ini tuh kopi hitam dingin americano tanpa gula. Gitu. Masih makan nasi nggak sih, Pak? Masih dong. Karbohidrat itu penting ya sebenarnya untuk salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa berfungsi dengan baik. Ini penyedia tenaga kan. Jadi buat orang yang mungkin pekerjaannya seperti aku sebagai instruktur olahraga, juga aku adalah orang yang sangat amat aktif, pekerjaannya juga pakai fisik banget ya, banyak nari, banyak nyanyi, berarti kan kekuatan fisik dan tenaga itu dibutuhkan. Sehingga aku butuh sumber karbohidrat yang bagus. Tapi memang karbohidrat yang aku ambil itu aku pilih. Nasi itu adalah sumber karbohidrat yang juga baik. Asal makannya kita tahu istilahnya tuh triknya gitu, trik dan porsi, betul. Jadi waktu makannya kapan, terus udah gitu juga jumlahnya juga berapa banyak, seperti itu. Untuk saat ini berarti keadaan Anda itu maintenance atau masih ada goals lagi yang menentukan? Goalsnya itu adalah harus sehat. Ya, jadi karena pekerjaannya seperti kami yang kerjaannya mungkin di saat orang harusnya istirahat, kita masih aktif secara fisik ya kan. Sebetulnya disarankan, kita udah tahu bahwa jam-jam malam dari jam sekian sampai jam sekian itu adalah saatnya tubuh untuk istirahat. Tapi kan untuk kami yang bekerja di dunia entertainment, dunia TV, mungkin tidak bisa selalu ideal seperti itu. Jadi untuk menyiasatinya adalah ya memang jadinya pola makannya dan pola istirahatnya mungkin agak berbeda dari orang-orang yang kerjanya 9 to 5 dari jam 9 kerja kantoran gitu ya.
Dan goalnya sekarang adalah gimana caranya supaya tetap stamina tetap baik walaupun secara siklus kehidupannya, kerjanya, aktif tubuhnya itu kurang begitu ideal, tapi gimana caranya badan tetap bisa di-maintain supaya pada saat bekerja menggunakan fisiknya tetap bisa menopang dengan baik, otot-ototnya bisa menopang dengan baik, dan yang paling penting adalah karena dibutuhkan energi yang tinggi pada saat aku bekerja ya, apalagi sebagai Miss Denada kan banyak nari, banyak joget, banyak nyanyi gitu ya. Bahkan kemarin sampai lari-lari ke tribun. Jadi makanannya harus dipastikan yang bisa menyediakan tenaga yang baik gitu. Nah untuk penampilan juga masih kayak mau menurunkan berat badan lagi kah atau udah cukup di sini? Sebenarnya dari awal memang goal aku untuk makan sehat dan olahraga itu bukan untuk menurunkan berat badan. Itu jadi bonus akhirnya karena awalnya sekali itu karena aku mengawali karir aku sebagai instruktur Zumba. Zumba itu sebuah olahraga yang dia mempunyai gabungan intensitas antara intensitas rendah, medium, dan tinggi dalam satu sesi ya. Nah, sebagai seorang instruktur yang memulai karirnya itu sudah di atas kepala 4, sudah kepala 4. Tubuh tentu sudah tidak lagi pasti sudah punya tantangan lah istilahnya gitu ya. Mungkin berbeda dengan mereka-mereka yang masih di kepala 2 dan kepala 3 gitu. Sehingga tujuan dan goals aku di awal kenapa minta bantuan sama dokter gizi yang kebetulan beliau adalah sports nutritionist atau nutrition bidangnya itu adalah nutrisi olahraga gitu ya. Kenapa minta bantuannya kepada Dokter Emilia dan juga kenapa minta bantuan kepada personal coach aku atau pelatih olahraga pribadi aku, Coach Luti, itu fungsinya adalah supaya badan aku yang sudah kepala 4 ini masih mampu dan bisa dan prima untuk bisa memimpin olahraga Zumba yang kadang-kadang aku harus lakukan sampai 2 jam gitu. Jadi untuk bisa melakukan itu untuk seseorang yang sudah kepala 4 tantangannya banyak sih Mas. Jadi mesti otot jantungnya mesti dilatih, otot paru-parunya mesti dilatih, core-nya harus dilatih, otot-otot tubuhnya harus dilatih, harus punya trik recovery-nya juga. Apalagi udah kayak begitu, aku juga punya pekerjaan yang tadi yang secara waktu mungkin bukan yang terideal untuk tubuh secara keilmuannya gitu. Jadi tujuan utamanya itu, tapi akhirnya otomatis lah karena kita jaga makan, karena kita berusaha untuk balance, akhirnya turun berat badan itu jadi apa ya, added bonus tambahan lah gitu. Dan ini juga salah satu nyambi aja nggak apa-apa. Info buat Kak Denada ke kita dan ke pemirsa juga ya. Kemarin kan dibilang kan banyak yang katanya Kak Denada suntik kah? Betul. Ada yang nyangkain aku suntik, ada yang nyangkain aku pakai obat, dari mulai obat yang legal sampai katanya aku pakai obat yang nggak legal. Ada yang bilang aku sedot lemak gitu. Mungkin bisa dipahami karena kondisi tubuh aku itu berubah banget dan mungkin banyak yang masyarakat nggak tahu prosesnya itu mereka baru lihat belakangan ini. Padahal sebenarnya proses awal semua ini aku sudah lakukan 5 tahun lebih. Karena aku mengawali karir aku menjadi instruktur Zumba itu di tahun 2020 dan aku itu mulai olahraga dan mulai memperbaiki pola hidup aku dari tahun 2019 pada saat pandemi. Waktu aku di Singapura, aku mulai rutin berolahraga. Walaupun secara Zoom ya, pelatih aku ada di Indonesia pada saat itu, aku ada di Singapura, tapi kita rutin hampir setiap hari mulai olahraga, merubah pola hidup. Di tahun 2020 saat aku pertama kali mengawali karir aku sebagai instruktur Zumba, disitulah aku memohon pertolongan Dr. Emilia Ahmadi selaku dokter gizi sports nutritionist. Jadi sebenarnya prosesnya 5 tahun nih, cuma masyarakat nggak lihat. Pada saat di tahun 2024 dan 2025, di mana alhamdulillah Cipak-Cipuk sudah mulai viral gitu ya. Terus alhamdulillah DMD Panggung Rezeki juga menjadi show yang begitu dicintai, penontonnya juga banyak sekali gitu ya. Sosial media juga semakin terlihat gitu, sehingga orang-orang pikir ini proses yang aku lakukan dari tahun 2024. Orang nggak tahu tuh kalau mereka mau aja ya scroll IG aku atau sosmed aku lagi iseng gitu, just do their homework.
sebetulnya aku sudah mulai olahraga dan berubah pola hidup itu dari tahun 2019. Jadi ini proses turun 12 kilo ini bukan 12 kilo dalam keadaan 1 tahun nih, bukan 2 tahun ini. Ini 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi karena memang sebetulnya itu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah proses pola hidup sehat, dilakukan secara bertahap, tidak membuat tubuh kita jadi stres yang terlalu besar gitu, sehingga cara dan sistem yang kita lakukan itu bisa sustainable, dalam arti kata bisa dilakukan terus menerus gitu.